Teman, tetap kita bahas peristiwa ibu dan anak di Subang yang seminggu lagi sudah bulan suci Ramadan. Kita tunggu janji Pak Kapolda Sultana untuk pengungkapan siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini. Nah, di sini saya ingin mencari tahu di mana ada saksi. Yang pertama, saksi ini ada DNA di putung rokok yang sesuai dengan DNA saksi ini, kemudian juga digigit anjing, dan kemudian masalah banpol juga sekarang ini sangat ramai. Tentunya hal itu sangat kurang aman untuk saksi ini. Tapi guys, selagi semuanya masih saksi, baik saksi Y, saksi D, saksi M, saksi W, KO, dan lain sebagainya, kondisinya masih belum aman ya. Kondisinya masih belum aman. Tapi tentunya kita juga harus melek. Saat saksi, misalnya saksi A, B, dan C diperiksa. Ketika saksi diperiksa, saksi A, B, dan C ini diperiksa, kemudian didatangkan banyak ahli untuk menyelidikinya pada saat pemeriksaan, tentunya itu juga merupakan tanda tanya yang besar. Karena nggak semua saksi didatangkan saksi ahli untuk ikut memeriksanya. Dan ini tentunya ada sedikit banyak membuat kita negatif thinking. Tapi sekali lagi kedepankan asas praduga tidak bersalah. Karena kita hanya tahu secuil dari kisah peristiwa ini yang didapat dari media sosial ya. Nah, di sini akan saya prediksi untuk saksi ini, apakah atau saran apakah yang harus dilakukan untuk saksi ini menghadapi kasus yang sedang menjeratnya atau melilitnya saat ini. Apa yang harus dilakukan saksi ini agar bisa meringankan keterkaitannya dalam peristiwa ini. Saksi ini saksi yang ada putung rokok dan ada yang digigit anjing ya. Saksi yang digigit anjing dan ada putung rokok di TKP, maksud saya seperti itu. Ada nasihat apakah dari semesta untuk saksi ini? Ada nasihat apakah dari semesta untuk saksi ini? Ada simbol back and forth, keadaan yang belum pasti. Keadaan yang belum pasti, kemudian nasihat apakah dari semesta? Ada simbol kreasi in the four. Selanjutnya ada taking step. Jadi seperti ini ya, kondisi yang belum pasti. Jadi saksi ini menghadapi kondisi yang belum pasti, dan itu harus ada usaha-usaha untuk persiapan di mana dia akan melangkah di. Nah, jadi harus sudah ada kesiapan, misalnya kesiapan apa ya? Kan sudah di-share di media sosial kalau saksi ini ada putung rokok. Tentunya harus disiapkan untuk menolak jika putung rokok itu ada kaitan dengannya atau putung rokok itu tidak kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti. Harus sudah disiapkan argumen-argumen seperti itu. Karena terprediksi saksi ini. Nah, ya. Kemudian ada nasihat apakah untuknya dari semesta? Ada nasihat apakah untuknya dari semesta? Victim mentality. Kondisi seperti ini sudah berjalan. Harus siapkan mental yang kuat untuk menghadapinya ya. Harus siapkan mental yang kuat untuk menghadapinya. Selanjutnya ada saran apakah dari semesta? Ada the first universe. Segala sesuatunya kembali pada apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau dia tidak melakukan, tentunya
akan ada nasib baik untuknya. Tapi kalau dia melakukan tentunya juga harus bertanggung jawab. Seperti itu ya. Ada The First Universe. Selanjutnya ada nasihat apakah dari semesta untuknya? Ada The Loving Man, laki-laki yang mencintai. Mengapa dengan laki-laki yang mencintai ini? Kita lanjut ya, ada petunjuk apakah dari semesta, ada saran apakah dari semesta. Hidden motivasi. Selanjutnya ada teacher and murid. Jadi seperti ini ya. Laki-laki ini juga ada rasa asmara. Ada simbol laki-laki yang mencintai, yang ada hubungannya dengan motivasi-motivasi tersembunyi. Dan di sini disarankan oleh semesta agar orang ini bisa terbuka siapa yang menyuruhnya, atau siapa yang ada kaitannya dengan dia. Nah, tentunya orang ini paling tidak tahu banyak peristiwa yang terjadi di malam itu. Karena didapat putung rokok di lokasi, juga dia digonggongi anjing yang alibinya karena dia disuruh untuk membersihkan bak mandi oleh Banpol. Dan saat ini Banpol beritanya lagi muarak, lagi rame lagi karena ada keterangan yang bertolak belakang ya guys. Pak Kades menyatakan Banpol itu ada. Kemudian Anjas di Thailand juga menyatakan sudah wawancara dengan Banpol. Kemudian Kang Heri Susanto juga pernah menayangkan di YouTube-nya kalau dia berusaha untuk mendatangi rumah Banpol atau berusaha untuk telepon Banpol. Nah, tapi dari akun yang satunya setelah dia menyelidiki tentang fotonya Banpol itu, katanya dia meyakini kalau fotonya itu editan. Nah, tentunya ini juga masih simpang siur karena apa ya? Karena semuanya itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Dibuktikan terlebih dahulu, kita nggak boleh percaya pada A atau pada B. Yang intinya si saksi ini digigit anjing pada saat didatangkan K9. Tentunya di sini nanti akan ada argumen-argumen dari kesaksian ahli K9 dengan pengacaranya si saksi ini. Mengapa sampai digigit anjing? Apakah karena menguras bak mandi ataukah bagaimana? Tentunya alibi-alibi itu sudah harus disiapkan oleh pengacaranya. Karena saksi ini nanti akan melangkah, harus disiapkan mental juga, jangan sampai putus asa, jangan sampai merasa tertekan karena kasus ini. Karena jika merasa tertekan, yang terjadi tentunya semakin membuat hidupnya terpuruk. Dan saksi ini ternyata juga ada rasa perasaan, karena di sini ada simbol the loving woman, the loving man, orang laki-laki yang mencintai. Dan saksi ini juga ada kaitannya dengan saksi-saksi yang lainnya, karena di sini ada simbol teacher dan murid, di mana mungkin dia mengikuti arahan-arahan seseorang atau beberapa orang yang harus dilakukan. Jadi seperti itu ya guys. Tentunya semua saksi ini masih belum aman. Makanya ketika kalian tanya, Jeng, apakah ini nanti jadi tersangka? Apakah ini pelakunya? Saya nggak bisa nyebut, saya nggak bisa ngasih jawaban karena saya juga prediksinya juga belum tentu benar. Wewenang saya cuman sekedar, kemampuan saya cuma sekedar untuk mencari clue atas peristiwa ini. Clue itu bisa benar juga bisa salah ya. Juga benar juga bisa salah. Dan tentunya kita tunggu saja hasil dari Bapak Polda Suntana untuk mengungkapkan peristiwa ini di bulan suci Ramadan. Semoga saja cepat
terungkap siapa yang menjadi pelakunya. Nah, di sini akan saya dalami guys. Dalami masalah teacher. Mana tadi? Masalah teacher pun mana ya? Oh ini. Masalah ini ya, ada orang yang ngajarin, ada orang yang membimbing. Mari kita ungkap di sini. Siapakah guru pembimbing ini? Siapakah guru pembimbing yang menuntunmu? Siapakah guru pembimbing yang menuntunmu? Siapakah guru pembimbing yang menuntunmu? Keluar lagi. 3. Kita dalami lagi ya, siapakah yang dimaksud guru itu? Ada great gratitude. Great gratitude itu apa ya? Rasa terima kasih kalau nggak salah ya. Saya nggak hafal guys, karena kartunya banyak ya, mohon maklum ya. Saya artikan dulu ya, daripada salah ngartikan. Kayaknya rasa terima kasih, gratitude. Terima kasih yang besar. Oh, jadi begini. Ternyata guru pembimbing ini mempunyai apa ya? Mempunyai kayak peranan besar di dalam hidupnya si saksi ini. Jadi guru pembimbing itu mempunyai peran besar di dalam kehidupan dari saksi ini. Kemudian apakah orang ini, maksudnya seperti apakah seseorang ini, ciri-cirinya seperti apakah sosok guru pembimbing ini, ciri-cirinya? Teman dan rekan kerja guys, teman dan rekan kerja. Kemarin itu juga keluar ini ya, teman dan rekan kerja. Sekarang keluar lagi. Jadi begini, pembimbing itu ternyata adalah bagian dari teman-teman dan rekan kerjanya. Nah, sekarang ini saksi ini dekat dengan siapakah? Mungkin ada kaitannya dengan kedekatan dia dengan orang itu, yang ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Tapi ya belum tentu itu bisa dijadikan clue, karena orang dekat itu belum tentu orang itu ada kaitannya dengan peristiwa ini. Bisa jadi dekat dengan orang lain atau bagaimana ya. Sampai bingung saya ngomongnya. Yang intinya begini guys, yang intinya begini ya. Guru pembimbing ini ternyata adalah temannya dia yang juga rekan kerja. Intinya di situ, tutup poinnya di situ. Guru pembimbing ini adalah teman dan rekan kerjanya. Sampai di sini dulu untuk tarot readingnya. Sekarang kita sudah dapat clue-cluenya yang ternyata kasus ini selain kasus kecemburuan sosial, juga ada kasus asmara yang juga dominan di sini. Dulu saya berpikir kasus asmara ini kecil persentasenya, tapi makin kesini yang keluar terus lebih cenderung ke kasus asmara. Nah, kita tunggu saja nanti hasil dari pihak kepolisian, motifnya yang mencuat seperti apa ya. Kita tunggu sajalah, karena yang namanya prediksi juga belum tentu benar. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.